Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikma. Allahumma barik lana fi majlisina hadha wa birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama al-fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-habibba'il a'idda rahimakumullah. Pertama-tama saya sampaikan salam hormat, salam ta'zim kepada semua para habaib, para alimin ulama, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat, para kesepuhan setempat yang bertepatan ini di kampung apa nih? Kelapa Dua, perumahan Kelapa Dua juga. Alhamdulillah dengan hadir tengah-tengah kita bil khusus kepada Al-Mukarram Sayyidil Walid Al-Habib Yusuf bin Syahab, begitu juga kepada Al-Habib Farhan Al-Hinduan, dan juga kepada Ustazah Nurul Qamariyah, dan juga kepada tuan guru yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan mari kita doakan mudah-mudahan para tuan kita, para alim ulama, para habaib kita agar senantiasa selalu diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam langkah perjuangan dakwahnya, disehatkan badannya, diistiqomahkan dalam perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan dibahagiakan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salam hormatan wabil khusus saya sampaikan kepada kepengurusan daripada DKM Masjid Nurul Huda, dan juga kepada semua para hadirin hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada sore hari menjelang malam ini kita semua mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabul oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak ingin berpanjang kata karena waktunya sudah mepet-mepet sama maghrib. Ya, kesian ibu-ibu make up udah mulai luntur. Jadi ini bukan tausiah, kultum. Apa? Kultum kan bentar lagi Ramadan. Kalau Ramadan ada kultum ya? Nah, ini juga sama, kultum aja dah, Habib dah. Ya. 70 menit. 70 menit ya. Lewat maghrib. Masya Allah, alhamdulillah. Satu kebahagiaan, satu kebanggaan bagi saya bisa hadir bersilaturahmi kepada semua saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Langsung saja yang pertama dan yang paling utama, yuk mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita selaku hambanya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat yang lainnya yang tidak terhingga. Salawat dan salam pun mari sama-sama kita curah dan limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, jalan petunjuk hidup kita, yaitu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada keluarga dan zuriyah yang tercinta, kepada para sahabat yang tercinta, kepada para tabi'at dan para salafun salih, para alimul ulama selaku pewaris ilmunya, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, di sini temanya Isra wal Mi'raj beserta umrah sekampung. Bukan pernah umrah sekampung. Benar apa kagak? Iya, jadi terus sono ngeliwet bareng. Anda bisa masak bareng kan mantep tuh di sana. Jadi nggak aneh lagi, nyampe sono udah kayak di sini. Ya, nah makanya mudah-mudahan Habib doain semua yang punya program umroh sekampung, insya Allah rizkinya barokah. Semua hajatnya dikabul.
diberikan panjang umur, bisa berangkat umroh satu kampung. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Habib juga kalau ada milik, ada rezeki akan ikut. Kayak gitu. Insyaallah Habib juga sama Bu Haji Nurul, program kita umroh itu nanti sama Habib nanti di bulan November. Bulan November nyalengin dulu Bu, sama kita juga nyalengin. Dulu. Nah, insyaallah Habib juga nanti bawa jamaah bersama travelnya Bu Haji Nurul. Insyaallah nanti di bulan November. Mudah-mudahan kita semua saling mendoakan agar kita semua sehat walafiat, panjang umur, dan diberikan nasib untuk kaki kita menginjak tanah suci Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saja saudara berkaitan tentang Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara Isra wal Mi'rajnya Nabi, sudah pasti kita akan merujuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul sadaqallahul azim. Yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala mengawali daripada firman-Nya yaitu dengan kalimat tasbih. Subhana ay subhanallah, yang artinya adalah maha suci. Habib mau tanya, jawab yang kompak, yang maha suci itu siapa? Kurang kompak, yang maha suci itu siapa? Kurang semangat, yang maha suci itu siapa? Apa ada yang maha suci selain Allah? Enggak ada, saudara. Allah yang maha suci itulah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hamba yang dimaksud? Tiada lain tiada bukan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita punya Nabi diperjalankan oleh Allah? Laila, pada suatu malam. Bahkan ibarat Allah, peristiwa Isra dan Mi'rajnya kita punya Nabi tidak memakan waktu satu malam penuh, hanya sebagian malam, saudara. Dari mana kita punya Nabi diperjalankan oleh Allah? Dari Al-Masjidil Haram yang berada di kota suci Mekah sampai ke Al-Masjidil Aqsa yang berada di negeri Palestina. Al-Masjidil Aqsa yang bagaimana? Kita belum bertanya, Allah sudah jawab terlebih dahulu. Al-Masjidil Aqsa yang seperti apa? Dijawab oleh Allah dalam firman-Nya yang selanjutnya, alladzi barakna haula. Al-Masjidil Aqsa yang di sekitarnya telah kami limpahkan begitu banyak keberkahan, kata Allah. Gimana nggak berkah Al-Masjidil Aqsa, Bu? Masih hidup? Alhamdulillah. Gimana gak berkah Al-Masjidil Aqsa? Di sekitar Al-Masjidil Aqsa itu banyak makam para nabi-nabi Allah. Di sekeliling Al-Masjidil Aqsa, di situ banyak tempat lahirnya para nabi-nabi Allah. Kalau gitu Habib mau tanya, berkah nggak Al-Masjidil Aqsa? Berkah apa tidak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua saudara bisa nanti juga berangkat ke Al-Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Tadi Habib Farhan sudah menjelaskan begitu banyak ilmu tentang Isra dan Mi'raj yang kita punya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya pada kesempatan ini hanya ingin pada intinya saja. Inti daripada daripada Isra wal Mi'raj yang kita punya Nabi, salah satunya adalah menekankan kita, jiwa kita, hati kita agar lebih mantap lagi untuk menjaga iman kepada Allah, untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Saudara, tanamkan dalam hati kita, saudara, dalam sanubari kita, apa-apa itu tanda-tanda kebesaran Allah. Seperti apa dalam firman Allah selanjutnya, saudara, yaitu tentang bagaimana dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya kita punya Nabi, saudara, ya, yang dimana saudara salah satunya apa Allah nyatakan, saudara, yaitu adalah subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang dimana saudara linuriyahu, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang maha suci
yang maha agung, yang maha melihat, yang maha kuat, yang maha gagah, ingin menunjukkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, salah satu dari inti Isra dan Mi'rajnya Nabi, Allah yang maha suci, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, ingin menunjukkan kepada kita punya Nabi tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya kalau kita rinci peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi dari awal hingga akhir, itu tidak terlepas dari tanda-tanda kebesaran Allah, saudara. Kira-kira jelas? Paham? Alhamdulillah. Nah, makanya intinya saudara, yuk mari tanamkan tanda-tanda kebesaran Allah di dalam hati kita. Tanemin dalam hati kita, yang maha suci itu hanya Allah, yang maha besar itu hanya Allah, yang maha kuasa itu hanya Allah, yang maha tahu itu hanya Allah, yang maha melihat hanya Allah, yang maha mendengar hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tanamkan dalam jiwa kita, masukkan dalam hati kita, agar apa Habib? Kalau itu sudah kita tanamkan, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Fadilahnya saya beritahu, kalau kita tanamkan yang maha besar itu hanya Allah, yang maha melihat itu hanya Allah, yang maha mengetahui itu hanya Allah. Kalau itu kita tanamkan, bu, tanda-tanda kebesaran Allah, fadilahnya yang pertama, kita gak bakal berani untuk melakukan maksiat di muka buminya Allah. Kenapa? Kita mau maksiat bagaimana, saudara? Sedangkan dalam hati kita sudah tertanam Allah yang maha Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar. Nih ibu-ibu nih, bu. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu di sini soleha semua. Amin ya rabbal alamin. Bu, zaman sekarang ibu-ibu kebanyakannya baca Al-Quran apa nggak gosip? Gosip. Jujur Siti. Hah? Jujur baca Quran apa gosip? Apa baca WA? Apa lihat handphone? Benar. Pak, ada kopinya? Antus bapak-bapak lemes nggak ada kopinya ini. Pak, bapak punya istri pusing. Kenapa pusing? Orang saya suruh beli cabai, katanya udah beli cabai, itu istri, padahal warungnya dekat 2 jam kagak balik-balik. Ada yang begitu ada? Banyak. Lah itu beli cabai apa ngomongin orang? Oh ternyata dia beli cabai di warung ketemu bestinya. Mau jadi dia tuh. Akhirnya ngomongin, tetangga dia ngomongin, wah segitu begini, wah segitu begini. Akhirnya beli cabai yang harusnya 5 menit jadi 2 jam. Ada yang begitu? Jangan. Bu, ibu ngomongin tetangga, ngomongin orang, tuh tetangga kagak denger. Ingat, ada Allah yang maha mendengar. Dengar? Paham? Alhamdulillah. Tuh, hati-hati. Kita mau maksiat, oh nggak ada orang yang lihat, keluarga kita nggak ada yang tahu, kita mau maksiat di luar, keluarga nggak ada yang tahu, tetangga nggak ada yang tahu. Tetap ingat, ada Allah yang maha tahu. Makanya tanemin tuh dalam hati kita, yang maha tahu itu hanya, yang maha mendengar hanya, yang maha melihat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita nggak bakal berani buat maksiat. Yang kedua, kalau kita tanamkan yang maha besar itu hanya Allah, yang maha kuat hanya Allah, yang maha mengetahui hanya Allah, yang maha gagah hanya Allah, maka yang kedua saudara, kalau itu sudah ditanamkan dalam jiwa dan hati kita, Allah akan cabut rasa takut dalam jiwa kita untuk melawan musuh-musuh Allah, saudara. Maka dicabut oleh Allah rasa takut, akan digantikan oleh Allah rasa berani untuk melawan musuh-musuh Allah. Kenapa saya sampaikan ini, saudara? Karena berkaitan tentang
tentang Palestina, berkaitan tentang Al-Masjidil Aqsa. Kita nggak tutup mata. Anda bisa lihat sampai sekarang 2 bulan yang lalu hingga saat ini, saudara kita di Palestina masih dijajah, masih diperangi, masih dibombardir. Betul apa tidak? Sampai sekarang masih itu berlaku, belum berhenti, saudara. Nah, ini kita harus bangkit. Jangan sampai kita lupa dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara. Pak, mereka orang-orang Palestina, kenapa berani-berani? Lawannya tank-tank baja, lawannya senjata-senjata api yang mereka luar biasa. Tapi lihat pejuang-pejuang yang ada di Palestina, walaupun hanya dengan senjata yang ala kadarnya, mereka masih sanggup untuk melawan musuh-musuh yang luar biasa. Betul apa tidak? Kuncinya dalam hati mereka, yang maha besar itu hanya Allah, yang maha gagah itu hanya, yang maha kuat itu hanya Allah, saudara. Walaupun itu musuh besar, punya senjata dan peralatan yang hebat, saudara, tapi dalam hatinya hanya Allah yang maha besar, Allah yang maha gagah, semuanya kecil, tidak ada apa-apanya, saudara. Betul atau tidak? Sampai sekarang mereka tetap melaksanakan daripada perlawanan untuk melawan penjajahan dan juga peperangan yang ada di Palestina. Tuh beda sama orang kita. Betul apa kagak? Orang sana, bu, ibu, handphonenya taruh, lo ngaji main HP mulu, bu. Kalau di sana ibu-ibu di Palestina itu lebih senang banyakin anak. Orang sini demen apa kagak? Ketawa lu. Di sana demen nyetak anak supaya jadi pejuang. Nyetak anak untuk jadi pejuang, untuk membela tanah air, bangsa dan negara, saudara. Ibu-ibu di sana dandannya setiap hari pakai apa? Debu peperangan. Nah, kalau orang kita dandannya pakai apa? Make up, skincare, apa? SS, LH, apa lagi? Sekalian promosi deh gua dah. Betul. Beda sama orang-orang tua kita di sana, saudara. Mereka itu setiap hari memang hidupnya sudah begitu, dengan keimanan yang luar biasa. Inilah yang harus kita jadikan contoh. Coba lihat, saudara, contoh yang nyata. Kalau di dalam hati kita yang besar itu hanya Allah, yang kuat itu hanya Allah, yang gagah itu hanya Allah, siapapun musuh-musuh agama, siapapun musuh-musuh Islam akan tumbang di hadapan kita semua, saudara. Kenapa? Walaupun kita nggak punya apa-apa, walaupun kita sendirian, walaupun kita tidak kuasa, ada Allah yang maha kuasa, ada Allah yang maha ada Allah yang maha gagah. Makanya tanamin dalam hati kita, yang maha kuat itu hanya, yang maha hebat itu hanya, yang maha kuat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ibu mau umroh sekampung. Ingat nih, ibu bisa berangkat itu atas izin siapa? Jawab sekali lagi, atas izin siapa? Atas izin siapa? Walaupun Anda punya uang miliaran, mobil bececeran, saudara, harta di mana-mana, kalau tidak ada izin Allah, bisa berangkat apa kagak? Bisa berangkat apa kagak? Tidak bisa. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap salat kita sujud, beres salat, minta izin sama Allah agar kita diizinkan untuk berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Habib, saya nggak punya duit, tapi kalau kata Allah berangkat pasti bakal berangkat. Tapi orang punya duit banyak, kata Allah belum waktunya berangkat, belum berangkat. Betul apa kagak? Betul apa tidak? Makanya segala sesuatu pasrahkan kepada Allah. Jangan dipikirin puyeng, bu.
Apalagi sekarang katanya ongkos umroh naik, ongkos haji naik, biarin aja, tenang aja, baru segitu, kecil, betul apa kagak? Habib mau tanya, duit 100 juta kecil apa gede? Ayo, woi Siti jawab, kecil apa gede? Gede, kecil, cuma 0,000 doang, betul apa? Kecil, tenang, kita punya Allah yang maha besar, makanya kalau doa minta sama Allah jangan nanggung. Nah ini kadang-kadang kalau kita berdoa, ya Allah yang penting saya hari ini ketemu sesuap nasi, ya itu kapan kayanya loh, betul? Jangan nanggung, kata Allah, hei hamba, kalau kau mau minta kepadaku, minta apa yang kau minta, minta sama Allah, semampu kita. Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuasa, saudara. Jangan nanggung kalau minta sama Allah, ya Allah saya minta segenggam intan berlian, betul? Punya intan apa, punya berlian satu genggam tuh berapa banyak tuh duitnya, betul apa kagak? Iya, jangan minta sesuap nasi, dia kaya, betul apa kagak? Iya, mudah-mudahan tapi sini semuanya rezekinya diberikan barokah oleh Allah, semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua, ya Allah ya Rabb, berkah pada acara pada sore hari ini. Ya Allah, izinkan langkah kaki kami semua untuk menginjak daripada Al-Masjidil Haram, untuk kami bisa berziarah ke makam Rasulullah, agar nanti kami bisa di surga bersama Nabi besar Muhammad, amin ya Rabbal alamin. Mungkin cukup sekian karena waktunya sudah mepet. Saya cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Tapi terakhir, Habib mau ajak baca salawat biar nih acara makin berkah. Siap baca salawat? Siap baca salawat? Ayo bareng-bareng semuanya. Salatullah salam ala Taha Rasulillah, salam ala Yasin Habibillah. Semua salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Allah Allah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil
Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mungkin cukup itu saja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.